rencana atau agenda pertemuan Banten yang insya Allah agendanya pada akhir Agustus ini. Nah, bersama kami telah bergabung Tubagus Nur Fadil dari keluarga besar Sunan Gunung Jati Banten. Assalamualaikum Gus Nur Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Semoga demikian pula sebaliknya. Okay. Amin. Alhamdulillah Gus. Terima kasih telah bergabung dengan live di KP Nusantara ini. Sudah banyak yang menantikan ini, yang live chat dari tadi nungguin Gus. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan tadi, live topik pada malam hari ini terkait dengan rencana pertemuan Banten yang saya amati semakin kesini semakin banyak kontroversinya gitu. Nah, langsung saja pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Tubagus Nur Fadil adalah sebenarnya inisiasi ini pertemuan dari pertemuan Banten itu apakah dibicarakan secara keseluruhan oleh keluarga besar Sunan Gunung Jati Banten atau seperti apa? Gus, kan orang dalam mungkin lebih paham. Oh, enggak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi begini, sebenarnya pertemuan Banten itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya kami, keluarga keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Benda Kerep Cirebon. Jadi perlu diketahui Wali Songo yang bergelar Sunan Mahdung Gunung Jati ini memiliki dua jalur keturunan. Jadi beliau berputra Pangeran Muhammad Arifin Pasarean yang menurunkan keluarga besar jalur Cirebon dan juga berputra Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jalur Banten, jalur Cirebon itu masing-masing punya cabang-cabang masing-masing. Kalau di Cirebon sendiri kan ada jalur keluarga Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Keprabon, juga ada Pengguronnya juga, dan juga ada pesantren, keluarga Benda Kerep, keluarga Balirante, Buntet. Jadi cabang-cabang di Cirebon banyak. Demikian pula di Banten. Di Banten ini juga perlu diketahui ada berbagai cabang jalur keluarga juga dari para keturunan Sultan Banten. Kalau di Banten lama itu adalah para keturunan daripada Sultan Banten keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Kalau saya dari jalur Sunan Ageng Tirtayasa Banten, ada lagi di Kasunyatan itu keturunan daripada Sultan Abdul Masin Zainal Abidin. Jadi kita memiliki cabang-cabang keturunan yang berbeda-beda. Nah, adapun saya selaku Ketua Umum Robitoh Babat Kebantenan. Jadi di Banten ini sendiri dalam rangka meneruskan marwah perjuangan leluhur, ada berbagai organisasi kebantenan yang berdiri legal berbadan hukum. Nah, saya juga merangkap sebagai anggota daripada NAAT, Nakoba Ansab Auliatis menyambung silaturahim. Karena kan ilmu nasab itu kalau di keluarga Wali Songo berbeda dengan para Habaib Ba'alawi yang rencananya tuh mau merendahkan orang, menyombongkan dan membanggakan nasab. Kalau di kami lebih kepada untuk menyambung silaturahim. Jadi ketika kita punya silaturahim kepada Sunan Gunung Jati, ya kami menyambung silaturahim kepada Cirebon Banten. Ketika Wali Songo, ya kami menyambung silaturahim dengan keluarga NAT atau Nakoba Ansab Auliatis Nah, di sana saya juga salah satu sebagai anggota peneliti nasab dari Nakoba Ansab Auliatis Nah, jadi di keluarga Banten atau Gunung Jati selama ini umumnya mengetahui bahwasanya silsilah Sunan Gunung Jati itu ke jalur Asmat Khan Ba'alawi. Selama kemarin-kemarin itu tahu seperti itu. Tapi kemudian awalnya juga dari NAT kita juga ada secara formal organisasi, ada secara simpatisan keanggotaan. Itu kita terus mengkaji terus tentang masalah silsilah Wali Songo. Dikarenakan ada juga pro kontra, ada kalangan Habaib Ba'alawi yang sudah mengakui bahwasanya Wali Songo itu jalurnya memang ke Ba'alawi, tapi ada juga oknum Habib tertentu, semisal Ali Zainal Abidin Assegaf, Aldin Assegaf, itu mereka menyampaikan bahwasanya secara kajian nasab Wali Songo itu bukan ke jalur Ba'alawi dan tidak pas secara ilmiah bersambung kepada Rasulullah.
Sehingga dari keluarga NAT itu kami melakukan pengkajian ulang akan sejarah kami. Nah, setelah mengkaji ulang, kita menemukan bahwasanya Wali Songo itu ada yang berjalur muasal dari Uzbekistan, ada yang berjalur muasal daripada Maghrib atau Maroko. Nah, kemudian dari NAT ini sendiri kita juga sudah melakukan kajian dan melakukan korespondensi dengan nakib negeri muasal. Nah, ketika sudah melakukan nakib negeri muasal, kita juga alhamdulillah sudah ada kesaksian yang merupakan pengisbatan nasab yang jalurnya bukanlah melalui jalur Ba'alawi, tapi kalau untuk jalur Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel, Bonang Derajat itu adalah ke jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, tentunya setelah kita memiliki versi data yang berbeda dengan jalur keluarga Asmat Khan Ba'alawi, tentunya ini menjadi perlu ada sosialisasi dengan keluarga-keluarga yang lain. Manakah di antara versi silsilah ini yang lebih mendekati kebenaran? Nah, kemudian juga kita juga sudah ada mengkaji kembali selain lewat manuskrip, ternyata perkembangan dunia internasional itu adalah pengkajian melalui hasil tes DNA atau genetik. Nah, sehingga tes genetik ini sendiri ternyata di NU sendiri sudah ada hasil Muktamar NU ke-31 yang bahwasanya tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Nah, dari penelitian DNA ini kami kemudian mendapatkan kabar dari dunia internasional, karena kan namanya DNA ini juga sudah mulai digunakan oleh nakib Jordan, Maroko, dan Aljazair, sudah menjadi perkembangan teknologi tertentu. Nah, kita juga mendapati kabar ternyata Ba'alawi yang dulunya kami Wali Songo juga husnuzon sejalur dengan mereka, ternyata dari penemuan penelitian tes DNA itu belum terbukti secara ilmiah sebagai zuriat Nabi. Hasil haplogrupnya itu berbeda dengan para Alawin yang lain. Nah, sedangkan keluarga Wali Songo yang sudah menjadi sampel, alhamdulillah ada hal yang sinkron sebagai mengandung kode mutasi genetik daripada zuriat Nabi. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan jalur untuk Ba'alawi itu dengan tes DNA itu terbatalkan, ternafikan karena tidak bersambung ke Rasulullah. Tapi untuk jalur keluarga Wali Songo ternafikan versinya saja. Artinya versinya tidak bersambung ke Ba'alawi karena beda jalur. Nah, kalau jalurnya berbeda dengan jalur Ba'alawi, maka kita harus untuk menentukannya tidak bisa semata-mata hanya dari tes DNA saja. Harus menggunakan data yang dari data manuskrip yang asli. Nah, data manuskrip yang asli ternyata kalaulah tidak versi Ba'alawi, maka kalau untuk jalur Sunan Gunung Jati bersambungnya ke jalur Imam Musa Al-Kazim. Nah, dari situ tentunya juga Kiai Imadin Usman sudah melakukan pengkajian tentang nasab Ba'alawi, di mana saya sifatnya berupaya mendukung perjuangan beliau juga. Kita ada sevisi perjuangan. Kalaulah penelitian kajian Kiai Imad itu tentang masalah jadi Ba'alawi itu kan ternyata ada permasalahan dari data kitab nasab maupun data genetik. Nah, kalau misalkan kami tidak menyampaikan Wali Songo itu jalurnya bukan ke Ba'alawi, nantinya Kiai Imad terserangnya bukan hanya dari kalangan pro Ba'alawi saja. Dikhawatirkan kalangan pro Wali Songo juga bisa menyerang beliau kalau tidak tercerahkan bahwasanya Wali Songo bukan ke jalur Ba'alawi. Nah, sehingga ya kami memulai membuka ke publik bahwasanya Wali Songo itu jalurnya bukan ke Ba'alawi. Seperti itu. Nah, untuk sosialisasi awal kepada keluarga sesama keturunan Sunan Gunung Jati, kami sudah akhir bulan lalu ya, itu melakukan diskusi bersama musyawarah di Benda Kerep Cirebon. Nah, di situ kita mengkaji data baik data manuskrip, data kitab nasab, data genetik, bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang lebih mendekati kebenaran dari data yang ada, jalurnya bukanlah ke jalur Ba'alawi tapi ke jalur keturunan Imam Musa Al-Kazim Al-Husaini. Nah, hanya saja ketika pertemuan tersebut dari keluarga Banten itu ada yang sifatnya walk out lebih dulu, jadi tidak mengikuti musyawarah sampai selesai, tapi alhamdulillah musyawarah tersebut tetap ada keputusan sementara, bahwasanya keputusan sementara tersebut hasilnya adalah nasab Ba'alawi itu nasabnya adalah statusnya adalah muktalafun fih gitu ya, jadi ada muktalaf di dalamnya, yang artinya apabila nasab Ba'alawinya itu ada muktalaf, sedangkan untuk Wali Songonya bagaimana? Nah, untuk Wali Songonya atau Sunan Gunung Jati diputuskan yang lebih mendekati kebenaran adalah ke jalur Musa Al-Kazim. Itu hasil keputusan daripada Benda Kerep.
Ya. Dan ketika keluarga Banten ada yang belum selesai tentang masalah tersebut, mereka berinisiatif inginnya masalah Wali Songo dan masalah Ba'alawi ini dikaji kembali di Banten. Jadi kalau untuk masalah yang silsilah Wali Songo atau Sunan Gunung Jati, mereka inginnya itu saling membuka data kembali, karena ketika di Cirebon tuh mereka belum sempat mengikuti sampai selesai, sehingga mereka di Banten tuh inginnya tuh saling membuka data sama-sama. Jadi mana yang mengikuti silsilah versi Asmat Khan, mana yang mengikuti silsilah atau Asmat Khan Ba'alawi, mana yang versi daripada Al-Bukhari Al-Husaini. Nah, mereka inginnya tuh kita sama-sama saling membuka data dan saling berdiskusi. Nah, pada dasarnya kami menyambut baik ya yang namanya tabayun, silaturahim, diskusi, dan juga dari pihak panitia Banten. Kalau saya nyuwun sewu, saya bukan di antara panitia ya, karena kalau panitia Banten kan sudah kita ketahui sendiri, ketuanya adalah Tubagus Imam Ibrahim, saudara kami yang lain juga ada Tubagus Ibrahim dan lain-lain lah, itu sudah ada panitianya sendiri. Kalau kami di luar kepanitiaan. Nah, cuman yang kami sayangkan memang sempat beredar postingan-postingan yang ternyata bukan dari pihak yang sifatnya yang bukan yang berhak lah. Jadi postingan di media yang semestinya itu menampilkan suatu keadilan, ternyata yang ditampilkan seakan-akan berat sebelah. Tapi saya juga sudah mendapatkan kabar bahwasanya dari ketua panitia juga sudah mengklarifikasi, dan saya juga intinya bersyukur atas klarifikasi tersebut. Tapi ya kalau pihak kami sendiri pada dasarnya insya Allah sudah punya kegiatan sendiri di tanggal 26 tersebut. Kami juga sudah ada rencana seminar untuk masalah pengkajian nasab ini di UIN Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi kami belum tentu bisa hadir untuk ke Banten, tapi sifatnya kalau bagi kami ini kita menyambut baik kalau ada rencana tersebut. Kan di Banten ini rencananya berjalan 3 hari ya, tanggal 25, tanggal 26, dan tanggal 27 Desember. Sedangkan kalau acara kami di tanggal 26 Agustus, karena ini sifatnya adalah kajian ilmiah, supaya tidak hanya kajian ilmiah ini hanya di medsos-medsos saja, kami berupaya menindaklanjuti mengkaji ilmiah ini di lokasi yang sifatnya merupakan kajian kampus. Jadi kita rencananya di tanggal 26 Agustus kami akan mengadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, di mana kami akan mengkaji kajian sejarah, kajian ilmu nasab, dan kajian genetik untuk masalah pernasapan ini. Nah, adapun untuk masalah ke Banten, tadi kabarnya juga yang di hari ini kan ini hari saya juga bisa dapat kabar dari Tubagus Imam Ibrahim. Beliau baru saja di siang tadi atau sore tadi itu kembali menjumpai Kiai Imaduddin Usman untuk meminta kehadirannya, dan jawaban Kiai Imad itu juga sudah disampaikan ke saya akan mempertimbangkan dulu, karena melihat perkembangan yang ada ini kan dari Robito Alawiyah sendiri ketuanya belum bisa hadir, tapi kemungkinan ada perwakilannya. Jadi intinya Kiai Imaduddin Usman itu meminta waktu untuk mempertimbangkan dan meminta nasihat dulu dari para kiai-kiai yang lain. Nah, sehingga saya selaku adinda, kami rekan seperjuangan, beliau bagaikan kakak bagi saya. Saya sifatnya sampai detik-detik terakhir akan menunggu kabar dulu dari Kiai Imad, apakah akan tetap hadir ke Banten ataukah tidak. Yang pasti untuk hari Sabtu kami akan fokus di permasalahan seminar. Untuk masalah Banten, kita insya Allah juga tetap akan ada yang sifatnya win-win solution. Arti kata win-win solution, kalau memang di Banten ini kan sifatnya adalah melanjutkan daripada kajian di Cirebon, akan ada yang sifatnya mengkaji kembali data yang ke Musal Kazim, dan juga akan mengkaji kembali permasalahan Ba'alawi. Yang jelas untuk jalur Musal Kazim ini kami sudah mendapatkan kabar bahwasanya dari keluarga Benda Kerep itu juga Syarif Noval kemungkinan insya Allah bisa hadir ke Banten. Dan juga dari NAT, Kiai Ilzam, kemudian Syarif Zabidi, Syarif Samsul, insya Allah bisa hadir ke Banten. Jadi andai kata saya dan Kiai Imad andai kata berhalangan, insya Allah tetap ada yang mewakili. Kalau misalkan Ketua Robito saja berhalangan dan ada yang wakilnya boleh, kenapa kalau misalkan kami berhalangan nggak boleh? Nah, harus adil juga kan gitu. Jadi kalau misalkan
Ya, kalau misalkan kami nggak hadir, insya Allah akan ada saudara yang mewakili. Jadi kita menginginkan keadilan lah. Kecuali kalau Pak Taufik Assegaf bisa hadir, ya mungkin Kiai Imad juga turut hadir mungkin. Tapi kalau Pak Taufik Assegafnya juga alasannya kan berganti-ganti. Ada katanya jadwal pengajian, ada jadwal sakit. Nah ya sudah. Kalau memang demikian ya kita lihatlah situasi yang ke depan. Intinya kami menghargai panitia Banten dan meskipun ada kabar-kabar yang beredar ya kita berupaya saling menghargai lah. Intinya kita sama-sama memiliki kegiatan, kita sama-sama ada perjuangan masing-masing. Kalau di kami sendiri kami akan fokus untuk mengadakan seminar ilmiah supaya seminar ilmiah ini sifatnya objektif, tidak lagi subjektif. Kalau misalkan kajian-kajian kekeluargaan itu kan kami khawatir ini seperti yang saya juga lihat kemarin, seakan-akan ini bukan hanya masalah seperti yang panjenengan posting ya, bukan hanya masalah Kiai Imad versus Ba'alawi, bukan hanya sekedar masalah Wali Songo versus Ba'alawi, tapi ini adalah umat Islam Nusantara mungkin ya dengan masalah Ba'alawi. Ini ada sesuatu yang sifatnya saya setuju dengan panjenengan perlu dikaji bersama, bukan semata-mata ini hanya sepihak tentang Kiai Imad saja, bukan hanya semata-mata ini keluarga Wali Songo saja, tapi ini adalah masalah bersama. Contoh kenapa kita masalah Ba'alawi ini, kalau dalam secara syar'i Islam memang pada dasarnya menafikan, meragukan nasab orang lain itu bila mana tanpa hujah yang jelas, tanpa bukti, tanpa saksi, itu sebenarnya nggak boleh. Pada dasarnya itu dosa. Dosanya sama seperti dosa qadzaf yang namanya menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Tapi ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah bila mana pengakuan nasab tersebut itu bisa mengganggu dan merugikan hak orang lain atau pihak lain. Contoh dalam masalah ilmu waris, yang namanya hakim pengadilan ya berhak untuk meragukan ahli waris mana yang asli, mana yang palsu, karena bila mana mereka ada yang mengaku sebagai suatu ahli waris, ini kan harus diteliti mana yang asli, mana yang palsu, yang sifatnya bukti-buktinya lebih kuat, dan yang buktinya itu terbantahkan, hakim berhak memutuskan bahwasanya pengakuan nasabnya sebagai ahli waris itu ternyata merupakan palsu, bila mana dianggap dapat merugikan ahli waris yang asli, kan begitu. Nah, dalam artinya kalau misalkan dapat pengakuan nasab itu bisa mengganggu hak orang lain, hak pihak lain, maka pengakuan nasab sesuatu pihak itu boleh untuk kita kaji ulang, kita curigai, kita nafikan demi kemaslahatan berbagai pihak. Nah, untuk Ba'alawi, andai kata mereka itu memiliki keyakinan nasab hanya untuk golongannya saja, untuk keyakinan keluarganya, untuk memotivasi dirinya untuk berlaku lebih baik, itu silakan hak masing-masing. Tapi ketika nasab ini dijadikan sebagai alat kesombongan, merendahkan para kiai, merendahkan keluarga yang lain, merendahkan para pribumi, bahkan ada mengkapitalisasi umat, dawir. Nah, kan kasus-kasusnya banyak gitu. Mereka mengaku sebagai zuriat Nabi. Gimana? Untuk mengumpulkan orang di Monas dia kan. Iya betul. Nah udah gitu mengaku zuriat Nabi Muhammad itu yang rahmatan lil alamin, tapi ini kok malah menunjukkan akhlaknya itu malahan yang kebun binatang gitu. Padahal kan Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini kok mengaku zuriat Nabi tapi yang biasa digunakan malah caci maki, kebun binatang. Nah ini aja kebun binatangnya udah ada curut lah, udah ada anjing lah, sudah ada apalagi tuh jangkrik lah. Nah kan kita khawatir ini kalau yang mengaku zuriat Nabi saja tidak bisa memberi contoh yang baik, bagaimana dengan pengikut-pengikutnya, bagaimana dengan masyarakat. Nantinya ini akan menjadi contoh yang tidak baik. Bahkan kita sendiri kan di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah ada namanya ya hal demokrasi dan lain-lain. Jadi yang namanya pemimpin dikritik boleh secara demokrasi, tapi tidak boleh dihina. Itu karena menghina pemimpin kita, menghina negara kita, itu malah merendahkan negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Nah, sedangkan kan mereka jangankan keluarga yang lain, kepala negara saja dihina. Dan juga ya, nah, kalau kepala negara saja berani mereka hina, gimana dengan para umat-umat Islam yang lain gitu. Makanya kesombongannya mereka inilah yang perlu kita lawan. Jadi ini kita tekankan kembali, ini bukan sekedar perjuangan
Kiai Imad versus Ba'alawi, bukan sekedar keluarga Wali Songo versus Ba'alawi, tapi ini perjuangan bersama kita-kita. Karena apalagi yang saya sedikit sebenarnya agak prihatin karena artinya sebenarnya gini, panitia Banten ini memang memiliki niat yang baik. Niat yang baik mereka itu adalah inginnya ini tidak menjadi kekisruhan umat, inginnya adanya islah. Nah, islah tersebut ini memang plus minus ya. Kalau misalkan suatu ketika sudah ada yang sadar, ya kita juga setuju untuk islah. Tapi ketika kita belum melihat iktikat baik, ini ibaratnya kita sedang berjuang kok malah disuruh islah, yang artinya malah menghentikan perjuangan kita. Itu yang sebenarnya kita keberatan untuk itu. Karena kita sedang berjuang. Nah, artinya perjuangan kita belum melihat oknum-oknum yang melakukan kezaliman dan kesalahan dari kalangan Ba'alawi ke publik. Kita belum melihat niat baik mereka untuk berubah. Mereka belum ada mencabut pernyataan maaf, mencabut pernyataan mereka belum ada permintaan maaf. Nah, ketika belum ada permintaan maaf, kok malah kita yang disuruh mengalah lebih dulu. Nah, ini aneh gitu. Kalau misalkan kalau kami keberatan kalau pihak Wali Songo malahan disuruh untuk islah lebih dulu sebelum dari pihak mereka tuh berubah dulu. Kita lihat mereka belum berubah menjadi lebih baik, mereka belum melakukan permintaan maaf, mereka masih memaksakan bahwasanya seakan-akan mereka yang paling benar, bahkan silsilah Wali Songo pun juga direndahkan terus. Kadang-kadang ada yang dianggap ke jalur mereka, seperti kalau kalangan Robito kadang-kadang kan Wali Songo tuh ke jalur Asmakan Ba'alawi. Tapi di lain pihak kami juga lihat di postingan Ali Dina Assegaf masih mementahkan masalah Wali Songo itu bukan ke Ba'alawi. Jadi seakan-akan nasab Wali Songo itu dianggap nggak jelas begitu. Dan mereka ini merendahkannya tidak hanya sekelas Wali Songo ya. Jadi kepala negara direndahkan, kiai-kiai kan juga direndahkan dengan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama kepada 70 kiai alim. Bahkan sekelas Wali Allah Sultanil Aulia pun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pangkatnya adalah Sultanil Aulia, itu pun direndahkan, lebih rendah dari kedudukan makomnya daripada leluhur mereka. Padahal leluhur mereka itu sanad ilmunya itu bersambungnya kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi kita ketika melihat bahwasanya Muhammad Faqih Muqaddam memiliki sanad kepada Syekh Abu Madian, padahal Syekh Abu Madian itu adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini kok terang-terangan keturunannya merendahkan gurunya daripada leluhurnya, itu direndahkan, kedudukannya lebih di bawah, lebih rendah dibandingkan gurunya daripada leluhur mereka. Ini kan adab-adab yang kurang baik. Nah, jadi adab yang kurang baik ini menurut kami ya, ini kita perjuangan bersama, bukan perjuangan sebagian pihak saja. Karena Nabi Muhammad itu kan milik kita semuanya, bukan hanya milik Tubagus dan milik Ya Iman. Betul sekali. Kami sekedar membantu menyuarakan orang-orang yang sebelumnya belum menyuarakan. Karena kami juga paham mereka-mereka ini malah suka mentakut-takuti akan kualat. Nah, karena orang-orang melihat wajah mereka itu Arab, pengakuannya, kita wajar orang Indonesia itu pada dasarnya orang yang baik hati, husnuzon, kita ramah. Makanya kan para bule-bule aja kalau ke Bali, ke Indonesia itu mereka meyakini itu orang-orang pribumi itu orangnya ramah-ramah. Kita memiliki jiwa yang ramah, kita tuh rendah hati, kita itu husnuzon, berbaik sangka. Tapi kami nggak setuju apabila kebaikan dan keramahan bangsa kita ini menjadikan bangsa kita itu direndahkan terus. Kita apalagi di bulan Agustus sudah merdeka, dan kita harus merdeka daripada penjajahan mental dan spiritual. Jadi kita yang namanya penjajahan itu tidak hanya secara politik, tidak hanya secara ekonomi, tapi kita mengkhawatirkan adanya upaya penjajahan secara pemikiran, secara kultural, secara spiritual. Nah, ini sudah zamannya kita harus merdeka daripada penjajahan seperti itu. Karena ilmu nasab itu juga bukan buat merendahkan orang lain. Kami di keluarga Wali Songo tidak diajarkan seperti itu. Ilmu nasab itu adalah untuk kita menyambung silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Sehingga kalau kami intinya adalah berkeberatan apabila ilmu nasab ini dijadikan untuk masalah mendominasi pihak lain. Dan kami berharap apabila kami tidak hadir, jangan juga digoreng seakan-akan kami ngeles atau gimana. Karena kan kami ya menyamakan saja dengan Robito Alawiyah ketika ketuanya saja. Kalau jenengan tidak kalau hadir nanti, yang jelas sudah disediakan draft islah. Betul. Kami sepakat untuk menghentikan polemik nasab bubar.
Enggak. Nah, itulah yang saya sudah menyampaikan, saya keberatan untuk itu. Tapi insya Allah kita cari win-win solution. Insya Allah kan rencana acara di Banten kan mau mengkaji masalah Imam Musa Al-Kazim dengan versi Makan Balawi. Insya Allah akan tetap ada saudara-saudara kami yang sifatnya mewakili untuk itu. Jadi intinya bahwasanya Itu kan komitmen panitia. Kemarin saya tanya kan pertemuan Banten untuk melanjutkan pertemuan Benak Kerep, kan begitu. Nah, sementara kita kan tahu pertemuan Benak Kerep menghasilkan 2 poin besar. Yang pertama bahwa jalur Sunan Gunung Jati adalah bukan ke Alawi. Satu. Betul. Yang kedua nasabnya Bani Alawi mukhtalafun fi atau diperdebatkan atau debatable. Mestinya Betul. kalau mau melanjutkan yang melanjutkan poin kedua ini toh, yang masih mukhtalafun fi ini loh, yang sudah selesai jangan dibahas lagi, nanti nggak mundur lagi kapan selesainya, Gus. Betul. Ya permasalahannya kan keluarga Banten ketika itu mereka walk out lebih dulu ketika itu. Jadi ya apa mau dikata gitu kan. Artinya ketika mereka contoh ada pertanyaan kepada saya bahwasanya tes DNA itu statusnya itu gimana? Apakah sebagai yang utama atau musohi atau sebagai mutarji pendukung? Jadi ada beberapa pertanyaan, tapi ketika kita mau menjawab, beliau-beliaunya sudah keluar lebih dulu. Nah, kalau di floor saya sudah menjelaskan. Artinya ini tes DNA ini penting karena disinilah kita juga melakukan pelurusan sejarah silsilah baik tentang masalah Ba'alawi maupun tentang masalah Wali Songo. Jadi berdasarkan hasil Muktamar NU ke-31 bahwasanya tes DNA itu kan bisa untuk membatalkan ilhaq nasab. Artinya untuk membatalkan ilhaq nasab kedudukan tes DNA adalah musohih. Tapi kalau untuk menentukan ilhaq nasab itu mutarji atau pendukung. Nah sehingga kami juga menyayangkan karena mereka ketika itu belum selesai dengan pengkajiannya dan harusnya kan kalau kami akhirnya sudah ada keputusan harusnya menerima, tapi karena mereka ingin mengkaji ulang ya sudah. Ya yang pasti pengkajian ulang tersebut intinya kami berupaya adil. Arti adil di sini kalaulah memang untuk mengkaji masalah nasab Wali Songo, insya Allah tetap ada saudara-saudara kami yang melanjutkan perjuangan tersebut. Kalau mau mengkaji Ba'alawi, insya Allah juga akan ada lah yang sifatnya mewakili lah insya Allah ya. Karena kan saya juga belum bisa memastikan karena Kiai Imad sendiri kan juga masih menyatakan akan menimbang, akan meminta nasihat-nasihat. Ya jadi kita ya sementara ini kita tunggu dulu Kiai Imad. Saya pun apabila Kiai Imad hadir, saya pun akan ikut hadir. Kalau apabila beliau tidak, ya saya mohon maaf karena saya sudah ada juga perjuangan. Tentunya kami mencegah perjuangan kami ini dilemahkan. Tapi kita juga pada dasarnya kalau untuk kepentingan silaturahim, kepentingan untuk pencerahan bagi keluarga maupun umat, kami pada dasarnya menyambut baik. Arti kata kalau kepentingannya silaturahim, sekedar salaman, ya nggak usah lah ngundang-undang tokoh-tokoh pakar-pakar ahli nasab dari luar negeri segala buat apa, kan begitu. Kalau ada untuk silaturahim, salaman, ketemuan, ngobrol-ngobrol, palingnya tinggal silaturahim aja, nggak usah ada perdebatan nasab. Gunanya apa debat nasab kalau kemudian tidak akan menghasilkan isbah? Tiba-tiba memang kalau klarifikasi dari ketua panitia mereka ingin ini karena Jumadil Kubro ini ternyata kan keturunannya banyak, tidak hanya di Banten Cirebon saja tapi juga tidak hanya di Indonesia tapi juga ada yang keturunannya di Malaysia, di Patani Thailand Selatan, di Filipina, sehingga niatnya daripada panitia itu semuanya dikumpulkan dulu, dimusyawarahkan dulu ya. Pada dasarnya kami menghargailah, tapi pada dasarnya permasalahan tersebut itu kita ibaratnya perlu ada yang namanya keputusan jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau kami karena kami sudah meneliti dan mengkaji, ya kami intinya menggunakan dulu hasil keputusan nasab tersebut untuk kita memberi pencerahan kepada keluarga. Yang belum terima atau belum tahu ya tinggal kita atur waktu kapan untuk memberikan informasi-informasi tersebut. Nah, yang tapi pasti masukan dari banyak pihak ini Gus tadi. Masukan dari banyak pihak seandainya nanti diadakan pertemuan debat nasab serupa, fokusnya satu titik, nasabnya Bani Alawi. Tidak usah membahas nasabnya Wali Songo dan lain-lain karena itu nggak ada persoalan. Nah, mengapa ini penting tadi? Karena persoalan nasab Nabi itu bukan urusannya Kiai Imad, bukan urusannya Wali Songo, bukan urusannya
persorangan, tapi ini persoalan umat. Karena Nabi Betul. milik umat Betul. Islam. Maka dari itu kalau pertemuan di Banten itu kan sifatnya pertemuan antar keluarga Wali Songo dengan Mbak Alawi dengan keluarga Banten. Nah, padahal sebagaimana yang antum menjelaskan tadi ini kan persoalan umat. Makanya kalau kami secara ilmiah lebih baik mengadakannya itu bukan di Banten secara kekeluargaan tapi secara ilmiah. Makanya kami mengadakan seminar ilmiah yang sifatnya itu bisa untuk itu. Jadi karena ini permasalahan umat, ini permasalahan ilmiah, kita kajinya di UIN Syarif Hidayatullah tanggal 26. Jadi dari video ini pun juga kami sampaikan, andai kata ada yang mau hadir dari kalangan pembela nasab Balawi maupun yang tidak terima Balawi sebagai zuriat Nabi, ya mari kalau kita mau kaji bersama silakan. Intinya kami tidak ngeles kalau dari pihak kami. Kalau kami berupaya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita mengkaji ilmiah Balawi, maka kita kajinya di tempat yang ilmiah juga, yaitu di Civitas Akademika, yaitu ya kalau bisa lebih baik kita di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, mari apakah dari pihak Robito Alawi ada yang mau hadir, dari para pendukung ada yang mau hadir, kita diskusi yang ilmiah saja. Itu lebih pas pada tempatnya dibandingkan di bagian sana. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan besok belum selesai di UIN Jakarta, besok lagi lanjutkan di UIN Sunan Ampel misalkan, nanti UIN ya, insya Allah itu kan. Tapi fokus temanya, topiknya adalah nasabnya Bani Alawi. Semangatnya adalah meluruskan, menjaga kemurnian nasab Nabi. Dan saya luruskan, saya kurang pas kalau disebutnya Bani Alawi, karena kalau Bani Alawi itu istilah yang digunakan oleh para keturunan Imam Ali. Nah, kalau ini kita sebutnya mereka Ba'alawi saja. Kalau Ba'alawi itu Kasyaman. Karena kalau Ba'alawi adalah keturunan daripada Alwi bin Ubaidillah. Dan secara hasil tes DNA belum tentu sebagai keturunan Imam Ali. Jadi kalau bisa kita jangan sebut Bani Alawi. Begitu ya. Ba'alawi saja. Saya kira Ba'alawi singkatan dari Bani Alawi, bukan? Beda ya? Memang serupa tapi tak sama. Karena kalau Bani Alawi bisa digunakan juga oleh seluruh keturunan Imam Ali. Tapi kalau Ba'alawi itu adalah bahasa Kasyaman yang menandakan sebagai keturunan pada Alwi bin Ubaidillah. Nah, mereka mengklaim Alwi bin Ubaidillah adalah keturunan Imam Ali. Tapi kan dari kajian-kajian kita tertentu belum tentu bahwasanya Ba'alawi ini adalah keturunan Imam Ali garis laki. Dan kita juga sudah mengkaji terus kan, utamanya kalau dari kajian keimat adanya keterputusan riwayat sampai dengan 5 abad. Dan kita juga ada kajian lagi dari data Irak sendiri, ternyata di Irak sendiri bahwasanya Said Ahmad bin Isa ternyata tidak hijrah ke Yaman dan tidak berketurunan di Yaman, anaknya pun hanya 3, Muhammad, Ali dengan Husain. Kalau ya ada yang lain, nah itu sifatnya muktalaf. Nah, apalagi hasil tes DNA. Andai kata misalkan ada yang belum tersensus, tapi hasil tes DNA-nya sinkron, ya insya Allah akan disensus. Mungkin berarti siapa tahu tuh ada anak yang dari pernikahan siri, tapi genetiknya sinkron, maka insya Allah akan disensus. Tapi kan nyatanya nggak terbukti atau belum terbukti. Katanya nah, itu. Atas hasil mimpi Gus katanya. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, yang menarik ini sementara ini kan kalau di medsos yang menyatakan masalah DNA atau tes DNA ini kan dari kalangan pemerhati. Nah, kalau di seminar nanti insya Allah kita akan hadirkan pakar genetik. Jadi kalau dengan pakar genetik insya Allah kita serahkan pada ahlinya lah gitu. Bahwasanya dari hasil-hasil tes DNA ini ternyata kalangan Balawi ini sudah ada melakukan tes DNA, cuma mereka tidak mau terbuka hasilnya, tapi bisa kita cek di situs-situs DNA terkait, ternyata hasilnya negatif. Nah, itu nanti biar valid, lebih baik ahlinya saja lah yang menyampaikan. Tapi intinya kita mengundang yang pihak-pihak yang mau tahu, pihak-pihak yang ingin tercerahkan atau yang ingin mengcounter, ya silakan kita diskusikan di seminar nanti. Kalau untuk masalah Banten, insya Allah kita menghargai niat baik para panitia, ya semoga sama-sama berjalan lancar lah. Karena kan kita niatnya sama-sama baik. Kalau seminar kami insya Allah bisa dihadiri oleh umat kebanyakan. Kalau di Banten kan rencananya untuk kalangan tertentu saja. Jadi ya, jadi ya moga-moga berjalan lancar sama-sama lah. Dan kita berupaya nih mengambil hikmah, karena kalau bagi kami ini bukanlah masalah fitnah atau masalah iri dengki, bukan. Kalau kami insya Allah tidak ada keiri dengkian kepada para habaib, itu tidak ada. Cuman ketika melihat
adanya hal-hal yang merugikan masyarakat, adanya perendahan-perendahan kepada para kiai, kepada umat, dan umat pun suka takut kualat. Padahal kalau hadis Rasul, andai kata kita husnuzon, mereka adalah zuriat Nabi, hadis Nabi juga jelas, andai kata Fatimah anakku mencuri, akan kepotong tangannya. Jadi tetap turunan Nabi pun tuh harus ada keadilan, harus tetap ditegakkan. Kalau melakukan kesalahan ya harus kita tindak. Nah ini kan mereka itu mengaku zuriat Nabi tapi nggak mau dikritik, tidak mau ditegakkan keadilan, nggak mau, malah menakut-nakuti kalau ini mereka takut kualat. Jadi kita berharap tidak ada yang mengaku zuriat Nabi itu sebagai kebal hukum. Kita ini negara hukum, tidak kebal hukum. Jadi kita tetap siapapun kita dari kalangan suku manapun, kita semuanya tidak kebal hukum. Di negara kita ini berdasarkan hukum yang ada itu harus kita tegakkan. Tapi anehnya Gus, banyak orang takut kualat dengan Ba'alawi, tetapi tidak berpikir kualat dengan Nabi. Seandainya mereka betul-betul bukan duriah, tapi mengakukan kualatnya dengan Nabi. Betul sekali. Nah ya, mestinya lebih takut kepada Nabi daripada kepada orang yang ngaku-ngaku. Betul sekali. Kan begitu menurut saya. Apalagi ya kalau saya kan pernah ngomong bahwa ini nasab. Perkataannya Nabi saja harus dijaga, yang disebut hadis itu kan. Hadis Nabi. Betul. Telisik. Betul. Harus dijaga kesahihannya, ada ilmu hadis. Makanya ini ilmu nasab. Nah, ketika ada orang ngomong ini hadis Nabi kan harus diteliti dulu. Ternyata putus masih ngeyel pakai bahwa itu dikatakan hadis Nabi kan berbahaya, nggak bisa dibiarkan. Betul sekali. Ketika Banten Gus, itu tadi panjenengan menyampaikan pada saat pertemuan benda kerep ada yang walk out. Berarti yang walk out ini yang sekarang jadi panitia di Banten besok itu? Nggih. Oh, iya. Tapi menurut saya ini tradisi tidak baik, Gus. Kita kan punya prinsip musyawarah, punya prinsip demokrasi. Seandainya tidak datang pun atau walk out pun, kalau memang sudah ada kesepakatan dan sudah harus ngikutin. Itu kan hukum musyawarah mufakat kan begitu. Kalau kemudian ada salah satu pihak merasa tidak setuju, kemudian membuat keputusan sendiri, loh kapan selesainya? Prinsip musyawarahnya di mana? Musyawarah mufakat kan begitu. Yang kecil, yang sedikit mengikuti yang banyak. Itu kan hukum dasar. Nggih. Nah ya, ini kalau itu diteruskan ya nggak akan selesai, Gus. Misalkan besok keputusan Banten berbeda dengan benda kerep. Nah, ke depan ada salah satu lagi cabang dari keluarga besar Sunan Gunung Jati yang tidak terima, bikin lagi loh sampai kiamat nggak selesai. Ya itulah ya, kami memahami itu, tapi kan kita ada di negara demokrasi ya. Jadi kalau pada dasarnya tugas kita hanya menyampaikan saja. Ya jangankan kita, Rasulullah pun kan nggak bisa memaksakan orang lain juga. Jadi kita insya Allah tetap akan menyampaikan apa yang kita anggap benar. Jadi kita akan upayakan sosialisasi. Makanya kan sebenarnya waktu sosialisasi ini kan caranya banyak, termasuk melalui medsos, termasuk kami di Benda Kerep, termasuk ketika kami itu kunjungan ke Jawa Timur, kami terus mensosialisasikan bahwasanya kalau untuk masalah nasab Wali Songo itu bukanlah berjalur ke Ba'alawi. Nah, sedangkan Ba'alawi sendiri dikarenakan ada sifat-sifat karakter yang tidak baik kepada masyarakat Nusantara, perlu kita kritisi nasabnya dan belum tentu terbukti secara ilmiah sebagai zuriat Nabi. Nah, sehingga kami harapkan nih masyarakat kita tuh tidak perlulah takut kualat kepada mereka. Kalau di antara mereka ada yang salah, ada yang kritik, silakan dikritik, silakan diingatkan. Tidak perlu terjajah karena takut kepada kualat kepada keturunan Nabi. Takutlah kualat kepada Nabi gitu ibaratnya. Kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, kita harus takut kualat kepada Allah dan kepada Nabi. Kalau kepada para yang mengaku zuriat Nabi nggak perlu, karena itu belum tentu betul gitu. Ya betul. Oke, terakhir Gus, saya tidak tahu keputusan akhir yang akan diambil oleh Kiai Iman dan panjenengan pada acara Banten besok. Tetapi seandainya dengan berbagai alasan satu dan lain hal kemudian memutuskan untuk hadir, saya ingin pesan, dan ini pesan banyak orang. Jangan pernah menandatangani surat kesepakatan damai tanpa
keputusan yang pasti dulu. Nggih. Matur nuwun. Seandainya kalau tiba-tiba ditodong suruh menandatangani damai, isinya adalah menghentikan tentang perdebatan nasab, ya sudah selesai. Mereka akan melanjutkan dengan gerakan-gerakannya selama ini mengatasnamakan tujuh nabi. Itu seandainya nanti terpaksa kemudian berubah pikiran karena satu lain hal. Tapi kalau banyak sekali masukan sih, karena sudah terlihat settingnya seperti itu, tidak akan membuat sebuah keputusan isbat tujuannya untuk mendamaikan Islam tapi tanpa ada keputusan. Banyak yang menarikkan tidak usah datang gitu. Tapi kita kembalikan kepada panjenengan dan ya Imad sebagai penentunya. Saya kira makasih. Itu Gus, bincang-bincang kita malam hari ini. Barangkali ada closing statement yang ingin panjenengan sampaikan, saya persilakan, monggo Gus. Oh nggih. Nah, saya juga mengkomentari juga bahwasanya ini ada siapa? Pak Abdul Wahid, tesis dihadapkan dengan tesis. Cukuplah diuji dengan ini. Oke. Insya Allah kalau kami sifatnya Kiai Imad sudah membuat karya tulis. Jadi apabila ada yang mau membantah beliau, sebaiknya lewat tulisan dulu dan kita kaji secara ilmiah. Maka dari itu kami sudah menyiapkan tempat untuk adu diskusi secara ilmiah di seminar tanggal 26 Agustus di UIN Syarif Hidayatullah. Insya Allah akan dikaji dari berbagai latar belakang. Saya bersama Profesor Anhar Gonggong juga akan mengkaji secara sejarah. Insya Allah Kiai Imad dengan Teguh Qori akan mengkaji secara kitab nasab, dan pakar genetik bukan sekadar pemerhati, tapi para doktor itu juga ada yang akan membahas nasab Ba'alawi dari sisi genetik. Sehingga kita berharap semoga nih nasab Ba'alawi ke depannya bukan sekedar bukan sekedar ikhtilaf lagi, bukan mutalaf lagi, tapi semoga ada ketetapan. Kalau memang misalkan terputus atau mardud itu secara qot'i insya Allah gitu ya. Kalau misalkan terputus qot'i mardud, terus follow up-nya gimana Gus? Follow up-nya dengan demikian kita mengharapkan beliau-beliau itu tidak lagi sombong. Kalau mau berdakwah, berdakwahlah dengan ilmu, akhlak dan adabnya, bukan menjual-jual nasabnya. Dan kita harapkan tuh di situ insya Allah negeri kita akan lebih damai, tentram, damai, karena mereka tidak mengedepankan sombongan masalah nasabnya. Karena yang mereka gunakan menjadi zalim adalah kesombongan akan nasabnya. Andai kata mereka nggak sombong ya nggak masalah, tapi karena mereka sombong akan nasabnya, akan muncul tokoh-tokoh para yang sombong-sombong seperti mereka. Jadi kami harapkan perjuangan kita kali ini tuh kedepannya supaya tidak lagi muncul kesombongan-kesombongan atas nama nasab. Perlu kita sampaikan, jangankan masalah nasab, kita memiliki ilmu, memiliki amal soleh saja, itu tidak menjamin kita masuk surga. Karena kita semua masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Dan kita nggak bisa menyombongkan ilmu kita nggak bisa menyombongkan amal soleh kita, apalagi sekedar nasab. Nasab itu bukan buat disombongkan. Kita semuanya harus bersikap tawadu dan berharap kepada Allah, karena kita semua nantinya selamat itu adalah karena rahmat Allah, bukan karena nasab, bukan karena ilmu, bukan sekedar karena amal soleh. Tapi kita tetap harus beramal soleh, kita tetap harus menjaga iman, kita tetap harus apabila kita punya nasab, kita harus menjaga nasab, yaitu menjaga nasab dengan bersilaturahim, dengan menjaga akhlak kita, menyesuaikan dengan akhlak leluhur kita. Kalau leluhur kita orang baik, kita juga harus bersikap baik. Dan nasab itu adalah untuk memotivasi kita untuk bersikap baik sebagaimana leluhur kita, bukan buat merendahkan orang lain. Nah, kita semua itu harus memiliki hubungan yang baik karena nasab itu adalah untuk hablum minanas, karena Rasul untuk menyambungkan silaturahim. Dan hablum minas tersebut harus dengan kita mengayomi yang lain, saling kasih mengasihi, hormat menghormati, bukan dengan sombongan. Nah, dosa kepada Allah mudah mengampuninya. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia itu lebih susah, karena kita harus saling mengikhlaskan, saling meminta maaf, itu akan lebih susah. Nah, kami mengharapkan kalangan Ba'alawi ini semoga menjadi shock terapi, semoga mereka tidak lagi mengedepankan nasab. Bahkan saya pun juga, misalkan sebagai warga Wali Songo, saya pun insya Allah mengingatkan diri saya sendiri bukan untuk sombong akan nasab saya, dan saya pun juga masih mungkin saja nasab saya salah, karena saya menggantungkan diri bukan dengan nasab saya, bukan dengan ilmu, tapi kita dengan rahmatnya Allah. Kita makanya di situ berupaya di situ. Jadi pengingat ini bukan hanya kepada para Ba'alawi, tapi kepada diri saya sendiri, keluarga besar sendiri, kita yang memiliki riwayat silsilah kepada Rasulullah, kita harus lebih berhati-hati.
Kita tidak boleh sombong dan mendominasi orang lain, itu nggak boleh. Kita sifatnya hanya silaturahim saja. Dan seperti sebagaimana postingan panjenengan, ini kita kemaslahatan kita bukan hanya permasalahan sepihaknya Kiai Imad atau saya atau keluarga Wali Songo, tapi inilah perjuangan bersama bagi umat bangsa kita ini sendiri. Semoga kita semua mendapatkan maslahat, apalagi di bulan Agustus. Semoga kita sama-sama merdeka dari penjajahan kultural, mental, spiritual, dari oknum-oknum orang lain yang merendahkan bangsa kita. Jadi kita hanya berharap semoga kita semua mendapatkan hikmah di tahun 2003 ini, ada kemerdekaan baru yang sifatnya mencerahkan pemikiran umat supaya kita tidak terjajah di negeri sendiri. Sekian masukan dari saya. Oke, sebelum ditutup Gus, ini banyak pertanyaan dari netizen yang hadir pada live chat ini. Saya persilakan yang mau mengajukan pertanyaan kepada Tubagus Nur Fadil, baik terkait acara Banten atau acara yang lain. Mumpung masih bersama beliau ini, diantaranya ada Ahmad Fadel. Mohon maaf, tolong tuntaskan masalah nasab ini, Yai, biar anak cucu kami tidak lagi terbohongi oleh ulah para Pahlawi imigran Yaman itu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau itu jawabannya kita insya Allah akan kami lanjutkan perjuangan, insya Allah. Ini ada banyak banget ini. Mana yang pilih? Panjenengan bisa lihat dari situ kan, Kiai? Bisa. Cuman banyaknya pernyataan bukan pertanyaan. Ini waspadalah saya. Iya. Jadi kalau pernyataan ya kita hanya menyampaikan terima kasih juga atas pernyataan-pernyataan dukungan yang ada. Kalau ada yang tersinggung kami juga mohon maaf. Karena kita semua di negara demokrasi kita berhak berbeda pendapat. Tapi inamal amalu biniat, niat kami insya Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Bila mana kita berbeda pendapat ya silahkan. Tapi suatu ketika Allah itu maha adil. Suatu ketika kalau enggak di dunia, insya Allah di akhirat Allah akan membukakan hakikat sebenarnya. Bahwasanya niat kami insya Allah bukan untuk hal yang negatif. Insya Allah kami bukan buat memfitnah orang, iri dengki. Tapi ini perjuangan demi bangsa kita. Karena kami melihat nih, andai kata sifat-sifat dari pihak sebelah itu tidak merendahkan bangsa kita, ya kami juga akan diam saja. Itu hak masing-masing. Orang mau mengaku turunan Nabi Muhammad mau mengaku turunan Buddha, mengaku turunan Nabi Isa atau Yesus, itu silakan, hak masing-masing gitu. Yang jelas keturunan Nabi Adam, Gus. Betul. Kita semua sama-sama. Ini ada permintaan dari netizen Pak Sabarindo Miki. Kiai Mogi kalau sudah seminar nanti bolehkan dinaikkan ke Kemenak atau MUI atau rekomendasi, gitu. Jadi intinya minta hasil seminar itu dinaikkan ke Kementerian Agama, MUI sebagai sebuah rekomendasi. Jadi tidak berhenti jadi forum seminar gitu, Gus. Oh, itu masukan baik ya, saya kira. Terima kasih atas sarannya. Nanti coba akan saya sampaikan ke pihak penyelenggara ya. Karena kan saya juga sifatnya diundang untuk mengisi. Tapi kalau untuk saran tersebut kapasitasnya di penyelenggara akan kami musyawarahkan kembali. Karena kan ini bukan keputusan sepihak. Kita kan sifatnya musyawarah. Tapi terima kasih atas sarannya akan kami sampaikan kepada pihak penyelenggara. Insyaallah. Oke. Ada lagi nih Gus. Izin bertanya dari Sang Andau. Izin bertanya apakah akan ada kajian internasional mengenai nasab Pahlawi? Ah, ini bagus sekali nih Gus. Monggo Gus, dijawab. Okay. Itu kalau ada itu luar biasa itu gaungnya. Oke, insya Allah kami sedang berupaya. Karena kan kalau untuk internasional tentunya ya pendanaannya juga kita harus persiapkan dulu. Tapi insya Allah kita bertahap. Kan ini sementara waktu ini kita lagi upaya-upaya. Kalaupun nasab ini masih belum kelar dengan adu hujah dari kalangan ulama kami, insya Allah kami akan berupaya mendatangkan nakib internasional ke Indonesia untuk menjadi saksi bahwasanya apa-apa yang kami perjuangkan tuh ya nggak salah gitu. Jadi apabila misalkan kami menyatakan masalah Ba'alawi ini belum terbukti, mungkin kalau yang menyampaikan hanya kami, ada yang masih belum percaya. Nah, kami akan upayakan, akan hadirkan. Tapi ya itu kami belum bisa memastikan kapan ya. Tapi insya Allah bila mana diperlukan, insya Allah kami akan berupaya ke arah sana.
Maaf Kiai, apakah final Balawi bisa menjadi kepastian hukum? Bisa nggak itu Gus? Gimana? Gimana maaf? Apakah final tentang nasab Balawi itu bisa menuju kepastian hukum? Nah itu kita belum bisa menjawab pasti ya, karena itu kan sifatnya kalau sudah ada menjadi permasalahan hukum itu kan negara turut campur. Nah kalau ini kan kita sifatnya sekarang masih personal, masih personal. Ya jujur saya akan membawa permasalahan Bahar bin Smith ini ke masalah jalur hukum, karena tadinya kita sudah surat menyurat dengan Robito Alawiyah, katanya pihak Habaib itu juga sudah menegur dan lain-lain lah. Tapi tidak mau dipublikasikan. Nah, kami sempat susun, siapa tahu kalangan habaib yang sepuh-sepuh atau Robito memang sudah menegur Bahar dan semoga Bahar itu akan menjadi lebih baik. Tapi amat sangat disayangkan di bulan ini ketika ceramah di Banten malah mengancam-ngancam Kiai Imad ibaratnya dengan ancaman-ancaman yang kurang pas. Sehingga dengan ancaman-ancaman yang kurang pas itu insya Allah kami akan kembali lah upaya jalur hukum. Nah kalau di jalur hukum itu nantinya melebar ke sana ya kami mengalir saja karena kan sifatnya ini tergantung perjalanan hukum. Kalau kami sifatnya hanya berupaya. Jadi tentang masalah apakah bisa ini hukum ya jawabannya wallahu alam bisawab. Tapi kita karena kita sudah berniat baik, kami sudah mengeluarkan surat pernyataan yang katanya akan ditegur dan sudah ditegur tapi tidak dipublikasikan. Tapi kok nyatanya malah kembali mengulang pernyataan-pernyataan yang kurang pas. Nah, sehingga dengan demikian kami insya Allah akan kembali menempuh jalur hukum, insya Allah. Dan nantinya kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Kami nggak bisa mendahului takdir dan kita juga harus mengikuti koridor hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin gitu. Oke. Satu lagi Gus terakhir, ini dari Sam Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, masukkan saja dari Jawa Barat, Subang. Mestinya Gus Abbas, Tubagus Rifki Koas dari Cirebon diundang karena beliau truk Sunan Gunung Jati Cirebon Syekh Sarif Hidayatullah. Loh, apa tidak diundang Gus Abbas ini? Wah nyuwun sewu, kulo bukan panitianya nggih. Jadi saya kurang paham kalau masalah itu. Ya mestinya diundang dong. Cuman ini saya juga nggak tahu. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan jadi nanti setelah ini saya akan usahakan untuk podcast bareng Gus Abbas untuk persoalan yang mirip-mirip sama inilah. Oh nggih. Oke, saya kira cukup Gus Tubagus Nurwadin atas podcast wawancara kita malam hari ini. Ada banyak sekali yang sudah panjenengan sampaikan dan sangat bermanfaat melegakan kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat bertugas sampai ketemu insya Allah nanti di UIN. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut ke sana Gus. Nggih, terima sangat. Terima kasih. Nggih, sami-sami nggih. Nggih, matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan para pemirsa semuanya. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Tubagus Nurwadin dari Kesultanan Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parang. Matur nuwun Gus. Gimana? Matur nuwun. Ya, sami-sami, matur nuwun.